Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Risma Dwi Rahmawati, Risma Suaiba Maulida, Pina Ayu Puspitasari, dan Zulfa Anugrahini. Pada kesempatan ini akan menjelaskan sedikit tentang silabus. Nah, selanjutnya kita kepada pembahasan. Yang pertama adalah pengertian silabus. Baik, silabus ini adalah istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, intisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Nah, silabus ini merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Jadi, silabus ini adalah rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan untuk suatu atau kelompok pelajaran tertentu. Dan silabus ini merupakan program yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup panjang, yaitu 1 semester. Selanjutnya yaitu prosedur penyusunan silabus. Langkah yang pertama yaitu mengisi kolom identitas mata pelajaran. Nah, pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama pelajaran, nama sekolahnya apa, mata pelajaran ditujukan untuk kelas berapa, pada semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Langkah yang kedua yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi sendiri merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Sedangkan kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Nah, para pengembang silabus itu perlu mengkaji secara teliti standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yaitu yang pertama dengan urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materinya. Ini itu tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dalam standar isi. Yang kedua yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, yang ketiga keterkaitan antara standar kompetensi dan standar kompetensi dasar antar mata pelajaran. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, materi pokok sendiri yaitu pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Nah, jenis materi pokoknya bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Nah, untuk mengidentifikasi materi pokok ini, ada beberapa yang harus dilakukan, yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah potensi peserta didiknya. Yang kedua, relevansi dengan karakter daerahnya. Contohnya, jika peserta didik itu bersekolah dan berlokasi di daerah pantai, nah maka pengembangan materi pembelajarannya itu harus diupayakan selaras dengan kondisi masyarakat di sana. Setelah itu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didiknya harus mempertimbangkan itu. Selanjutnya, mempertimbangkan kebermanfaatan bagi peserta didik. Jadi materinya harus sesuai dengan potensi dan perkembangan peserta didiknya, agar materi pelajaran itu dapat memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan peserta didik. Selanjutnya, pada salah satu aspek saja, melainkan keseluruhan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Selanjutnya, mempertimbangkan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jadi materinya ini diharapkan agar anak itu dapat berinteraksi total ketika dihadapkan dengan suatu objek permasalahan dan juga ketika beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, mempertimbangkan alokasi waktu. Jadi materi pembelajaran itu harus benar-benar dapat memanfaatkan waktu pembelajaran yang tersedia dan disampaikan pada waktu yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Nah, pengalaman belajar ini dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator itu menunjukkan kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan di opsi. Selanjutnya yaitu jenah penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tulisan. Menggunakan pengukuran sikap, penilaian berupa tugas, produk, penggunaan portfolio, dan penilaian diri. Langkah selanjutnya yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu ini pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasarnya, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan juga tingkat kepentingan dasar. Sumber dalam pembelajaran yang bisa didapat dari media cetak, juga media cetak dan elektronik, dari narasumber, dari lingkungan alam, sosial, maupun budaya. Nah, penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Risma Suaibah. Kepadanya presentasi dari Mbak Risma. Selanjutnya yaitu pengembangan silabus. Silabus ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 Pendidikan Nomor 19 2005 Pasal 7 Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan dan silabus berdasarkan kurikulum dan kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten Kota yang jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Prinsip pengembangan silabus ini ada yang pertama ilmiah, kemudian relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual,
fleksibel, dan menyeluruh. Langkah-langkah pengembangan silabus. Suatu silabus kemudian akan dikembangkan melalui beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam mengkaji KI dan KD adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutan KI dan KD ini sendiri berdasarkan kepada suatu hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dengan standar IC. Kemudian, keterkaitan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi suatu materi pokok dalam suatu pencapaian kompetensi dasar, yang pertama yaitu potensinya peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, intelektual, emosional, tingkat perkembangan fisik, sosial, serta spiritual dari peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi para peserta didik. Yang keempat, struktur dari suatu keilmuan. Yang kelima, aktualisasi. Dan yang keenam adalah relevansi. Kemudian yang ketujuh adalah alokasi waktu. Pengembangan silabus selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan. Mengembangkan kegiatan di sini yang dimaksudkan di sini adalah mengembangkan kegiatan di sini maksudnya adalah mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran ini kemudian disusun dengan tujuan memberi bantuan pada para pendidik, khususnya para guru agar dapat melaksanakan berbagai proses pembelajaran secara profesional. Kemudian, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator sebagai sebuah penanda pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditandai juga oleh perubahan perilaku dan dapat diukur. Di dalamnya mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Selanjutnya menentukan jenis penilaian. Penilaian yang diarahkan untuk mengukur suatu pencapaian kompetensi. Kemudian penilaian dengan acuan kriteria yang didasarkan pada apa yang dilakukan oleh para peserta didik setelah mengikuti berbagai proses pembelajaran dan dalam menentukan posisi seseorang dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada suatu kompetensi ini didasarkan kepada jumlah minggu efektif serta alokasi waktu yang dibutuhkan oleh pada setiap mata pelajaran per minggu dengan sebelumnya mempertimbangkan sejumlah keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan kompetensi dasar, serta berbagai tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang seharusnya dicantumkan pada suatu silabus diantaranya adalah perkiraan waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menguasai berbagai kompetensi dasar peserta didik yang beragam. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar sebagai suatu rujukan objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berupa media cetak serta media elektronik narasumber, lingkungan fisik, lingkungan alam, sosial dan budaya. Penentuan sumber belajar ini juga didasarkan kepada standar kompetensi serta kompetensi dasar juga materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Pina Ayu Puspitasari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu komponen isi silabus K13.
Secara umum di dalam silabus itu mencakup berbagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam silabus ini ada di dalam silabus ke-13 ini mencakup beberapa komponen dalam silabus. Komponen yaitu yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini mencakup nama satuan atau lembaga, nama mata pelajaran, tingkat atau derajat atau kelas. Kemudian komponen yang kedua yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian komponen selanjutnya ada materi pokok. Materi pokok ini adalah materi inti atau gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Kemudian isi komponen yang selanjutnya yaitu kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Kemudian komponen isi selanjutnya yaitu indikator. Indikator ini adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk pengembangan dan penguasaan peserta didik. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini mencakup teknis, jenis, bentuk, instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Risma. Alokasi waktu itu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Jadi dibutuhkan alokasi waktunya seberapa untuk harus ditentukan dulu untuk peserta didik ini dapat mencapai kompetensi meskipun peserta didik ini beragam. Kemudian yang terakhir, sumber bahan atau alat. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan, fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Mungkin cukup segitu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Zulfa. Baik, selanjutnya yaitu isi komponen silabus MBKM. Yang pertama yaitu tujuan dari kurikulum Merdeka yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh melalui penguatan kompetensi dasar dan karakter dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus selanjutnya yaitu materi. Materi kurikulum mencakup materi esensial dan materi pengayaan. Materi esensial yaitu materi yang wajib dipelajari oleh semua peserta didik, sedangkan materi pengayaan yaitu materi yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kurikulum Merdeka itu berfokus pada pembelajaran afektif,
kontekstual, dan berbasis proyek. Pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik nggak cuma mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat dalam kegiatan praktek tersebut. Terus selanjutnya pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan real peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan suatu proyek seperti kerja kelompok di kelas. Komponen selanjutnya yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum Merdeka terdiri dari fase A itu untuk jenjang PAUD dan kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B itu untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD, sama kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Dan sampai kelas 10 sampai 11 SMA untuk fase B. Kalau fase C itu untuk kelas 12 SMA. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum Merdeka berfokus pada penilaian autentik yang mengukur kompetensi dan karakter peserta didik. Penilaian autentik itu penilaian yang mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik dalam konteks kehidupan nyata. Penilaian autentik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti portofolio, proyek, dan berupa tes praktik. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke presentator pertama. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh.